motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya si terakhir yaitu tanya jawab. Maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti akan kami pandu mic-nya ada. Boleh nanti dipinjamkan mic-nya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka silahkan nanti akan dijawab sesuai dengan pematerinya masing-masing. Untuk saat ini kami beri sekitar 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, silakan siapa yang mau bertanya. Silakan Ibu, yang di belakang dulu. Ya, mic-nya bisa dikasihkan dulu. Ustaz. Iya, di belakang. Nanti dipinjamkan Bu ya, bergiliran. Agak didekatkan Pak, Bu. Iya, mic-nya. Bisa? Sudah. Tayyib. Tes dulu. Sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Ibu dari Wali Syifa Mutmainnah Pagaralam ya Bu? Ya, menanyakan tentang hal apakah ada sekaligus di laundry tersebut disetrikaan juga Bu ya? Oh mandiri, setrika sendiri. Ya, mengingat tidak boleh ada alat elektronik. Tayyib, itu pertama. Sebentar sebelum dijawab, kita ke pertanyaan berikutnya dulu. Yang tadi siapa yang mau nanya? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu ini menanyakan tentang hal catering ya. Apa konsumsinya itu sudah tersedia dalam bentuk prasmanan atau sudah diwadahi? Ya, sudah siap tinggal makan. Dan pertanyaan berikutnya juga kapan terakhir waktu jam makannya gitu?
Kalau prasmanan kapan terakhirnya? Biar masih kebagian gitu ya. Iya. Taib. Kalau prasmanan maksudnya apakah nanti disediakan lagi? Iya, iya, paham. Taib. Berikutnya juga minta di-share lagi masalah tatib ya, tatar tatib ini biar diketahui oleh seluruh wali santri. Taib. Untuk yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Bapak Supriyadi atau Ustazah Asyah, yaitu boleh tidak membawa setrikaan. Tayyib. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya dari Ibu siapa ya? Yang asalnya dari Pagar Alam. Apakah bisa setrika ya? Setrika. Untuk setrika saat ini di pondok kita tidak menyediakan fasilitas santri menyetrika pakaiannya sendiri. Dikarenakan ada beberapa hal ya yang tidak bisa menyiapkan fasilitas tersebut. Yang pertama daya listrik yang tidak bisa kita sediakan dan lain sebagainya. Namun di laundry sendiri tidak ada juga jasa laundry yang hanya setrika saja. Saat ini belum tersedia pilihan seperti itu. Saat ini mungkin nanti bisa kita tanyakan ke pihak laundry, apakah bisa jika santri hanya ingin menyetrika saja, tidak dengan cucinya sekalian gitu kan. Namun saat ini kita khusus santri meletakkan pakaian kotor, nanti diambil, nanti diletakkan lagi di rak baju tersebut, pakaiannya sudah tersetrika dan tercuci dengan bersih dan rapi, seperti itu. Untuk setrika, fasilitas menyetrika belum ada, belum kita sediakan fasilitas tersebut. Lalu bagaimana caranya santri? Pasti bajunya kusut-kusut gitu ya Bu ya. Santri di sini diajarkan ketika mereka ingin MCK gitu ya, mandi, ingin mencuci, maka baju tersebut tidak sembarangan diblokkan di ember. Maka ada cara-caranya untuk menghindari kekusutan baju tersebut gitu ya, biar nggak lecek gitu. Baju tersebut meskipun baju yang sudah dipakai, dia tetap posisinya terlipat jika kita belum ingin mencucinya. Kalau ingin segera mencuci lebih bagus. Jadi dicuci, kita tidak pernah mengendapkan. Jadi yang bikin kusut itu sering diendapkan. Makanya dia kusut. Jadi setelah dicuci, dibilas, langsung dijemur. Setelah dijemur kering, langsung dilipat. Sehingga dia nggak lecek. Insya Allah seperti itu Bu. Santri-santri kita alhamdulillah yang mengikuti kedisiplinan seperti itu, baju-bajunya nggak lecek. Meskipun 6 bulan nggak pulang, 6 bulan nggak disetrika, cadarnya tetap ada lipetan, bajunya tetap ada lipetannya, tetap sedap dipandang gitu ya, nggak merusak pemandangan gitu. Seperti itu, mungkin bisa nanti sama-sama kita mengajarkan ke santri ya. Untuk sementara saat itu. Gitu. Jelasnya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini diajarkan trik-trik biar tidak terlihat begitu kusut ya Bu ya. Ya. Taib. Pertanyaan berikutnya tadi mengenai apakah konsumsi di sini disediakan secara prasmanan atau sudah diwadahi. Maka mungkin Bapak Zahid untuk menjawabnya. Silakan. Saya siap atau ini? Pak Zaid dulu. Ustazah Sia, boleh. Ya. Terkait sarapan, makan siang dan makan sore santri ya Bu. Untuk sarapan, jadi kita mendapat dari catering itu, catering kita tidak stay di pondok. Catering kita datang membawa makanannya kayak catering kalau mau
acara-acara itu kan. Jadi diantar pakai box, pakai tempatnya. Nanti kita di asrama mempunyai osmus atau kisim atau musyrifah yang siap bekerja untuk membagikan makan tersebut. Nah, makan tersebut nanti datang, diambil, ditaruh di dapur, sehingga bagian dapur untuk membagikan makanan tersebut sesuai dengan jadwalnya. Di filenya, Pak Dodi bisa dibuka. Kita ada tata tertibnya untuk makan dan tata tertib ketika di dapur. Untuk tata tertib di dapur, semua santri wajib menepati jadwal makan yang telah ditentukan kisim to'am. Kisim to'am itu petugas bagian konsumsi yang bertugas di dapurnya. Dan semua santri dilarang membuang sisa makanan di piringnya. Jadi makanannya ini dibilang prasmanan enggak juga, jadi telah dibagi sesuai dengan jumlah santri, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi santri enggak bisa mengambil berlebih, enggak bisa ngambil kurang juga gitu. Jumlah lauknya, jumlah nasinya sudah. Tapi kalau misalnya kurang, jika persediaan di dapur masih banyak, bisa menambah, bisa nambah sendiri, nambah nasi. Tapi kalau lauk jarang ya biasanya ya. Yang keseringan itu nasi berlebih, kalau lauk jarang. Sama sayur yang berlebih gitu. Kalau lauk jarang biasanya. Seperti itu. Ada jadwalnya. Maka kalau sudah lewat dari jadwal, jadi di bel, jam makan di bel, jam sarapan di bel, setelah lewat dari jadwal berarti tidak ada lagi sarapannya. Namun kita teratur, Bu. Dijadwalkan semua, santri wajib makan, dilarang membuang sisa makanan. Jadi jika ada santri yang tidak makan, maka anggota kamarnya bertanggung jawab untuk menghabiskan. Sehingga nggak ada ceritanya santri nggak makan, nggak ini. Jadi jadwalnya kalau pagi sekitar jam pukul 6.30 sampai pukul 7, maksimal 7.15. Tergantung ya, kita secara jadwal seperti itu, kita tidak tahu kan, kadang ada halangan, ada hal lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak pernah meleset dari jadwalnya. Kalau makan siangnya sekitar pukul 11.20 sampai pukul 1. Ya, itu untuk sarapan makan siang. Kalau untuk makan sore pukul 17 biasanya cateringnya sudah diantar. Sampai sebelum maghrib santri sudah makan sore. Seperti itu. Untuk tata tertib makan pun ada kita. Jadi wajib makan pada waktu tempat yang telah ditentukan, tidak makan di sembarang tempat. Memiliki piring cangkir alat makan dan membawanya setiap makan, serta memelihara meletakkan di lemari masing-masing dengan adab-adab bagaimana seorang muslim gitu ya, melaksanakan makannya seperti itu. Adab makan dan minumnya juga kita tuliskan di sini. Jelasnya. Untuk wali santri juga mendapatkan ini ya, catatan. Ya. Mungkin kami hanya bisa memberikan file ya Pak ya, file untuk catatan wali santri. Ya, kalau misalnya jenengan pengen menjadikan panduan, mungkin bisa ngeprint gitu, ngeprint nanti insya Allah akan kita share ke grupnya supaya jadi pengingat ya. Iya, boleh. Nanti akan kita share insya Allah filenya. Ya. Ya Ibu, insya Allah nanti seluruh apa yang dipaparkan ini akan kita share di grup wali santri, biar diketahui juga oleh wali santri secara detailnya. Bisa juga nanti dilayangkan beberapa pertanyaan di grup tersebut, tentunya tetap dengan adab yang bagus. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, berikutnya bagi wali santri yang laki-laki, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, berikutnya, pertanyaan berikutnya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak ini mensurvei kamar gitu? Sama alat-alatnya. Kenapa? Oh, pertama kali datang. Ya. Baik. Mungkin langsung dijawab sama Ustazah Asia. Yaitu yang pertama, Bapak Wali dari santri kita dari Depok ya, dari Jawa Barat, Masya Allah, menanyakan tentang jadwal penelponan. Apakah itu pihak dari petugas di asrama yang menghubungi atau dari pihak wali yang menghubungi terlebih dahulu. Yang pertama, yang kedua tadi jadwal kunjungan ya, kunjungan itu apakah 1 bulan sekali itu mulai dari sekarang terhitungnya atau nanti akan diberitahukan. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apakah boleh survei ke asrama untuk mengatur barang-barang santri. Baik, terima kasih, langsung ke Ustazah Asia. Terima kasih kami ucapkan atas pertanyaannya. Yang pertama, penelponan. Terkait penelponan, siapa yang duluan menghubungi? Apakah santrinya atau pondok, atau wali santrinya langsung menghubungi pondok gitu ya. Terkait penelponan, di sini kita nanti biasanya pondok akan mengirim jadwal-jadwal penelponan terkait pukulnya pukul berapa. Wali santri 1 hari sebelum, biasanya kita mengirim jadwal penelponan itu 1 hari sebelum, sehingga orang tua harapannya bisa bersiap-siap di pukul tersebut. Namun sejauh ini biasanya ada kendala. Kendalanya itu di jam tersebut ada santri yang masih di kamar mandi, kadang menyerahkan jadwal tersebut kepada temannya, sehingga padahal orang tua di rumah sudah menunggu dengan jadwal tersebut. Orang tua menunggu. Nah, mungkin perkiraannya di jadwal tersebut akan terjadi pergeseran, apakah sedikit lebih lama atau sedikit lebih cepat, karena kita tidak tahu pergeseran dari jadwal yang kita kirim. Bahkan ada santri yang anti dulu aja, nanti anak terakhiran gitu misalnya. Itu biasanya santrinya yang menginginkan sendiri, kita sudah mengirim jadwal. Dan yang menghubungi pertama itu adalah santri yang sudah kita pinjamkan HP pondok. Jadi wali santri menunggu telepon dari santrinya, seperti itu. Terkait penelponan seperti itu ya. Nanti insya Allah jadwalnya sudah dikirim 1 hari sebelum, insya Allah dikirim. Yang kedua, terkait kunjungan tiap bulan. Untuk terkait kunjungan, kami dari pihak pondok butuh bermusyawarah. Terkait hal ini kami butuh bermusyawarah. Kapan waktu, apakah bulan ini ada kunjungan atau tidak. Biasanya segala info kunjungan atau jadwal tersebut akan kita share di grup. Kami tidak bisa memutuskan perhitungannya itu kapan, namun perhitungannya biasanya dimulai dari awal bulan, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober. Namun karena ini Juli, kita sudah masuk di pertengahan, maka Juli tidak ada penjungukan lagi, berarti menunggu di bulan Agustus. Namun ini perlu didiskusikan dulu, mana maslahat terbaiknya bagi santri gitu. Kami dari asrama tidak memutuskan sendiri setiap perkara yang ada di pondok. Kami butuh berdiskusi dengan mudir, dengan para asatid dan asatizah, seperti itu. Ya. Yang ketiga ya, terkait survei ke asrama. Untuk saat ini wali santri belum kami berikan kebebasan ya untuk memasuki asrama tempat anak-anaknya berada. Misalnya tempat tidurnya di mana, cukup membantu membawakan barangnya di depan gerbang pondok saja.
untuk akses masuk melihat, kami paham ya, kami paham pasti ibu-ibu atau wali santri pengen melihat yang mana ranjang anaknya, yang mana lemari anaknya gitu kan, siapa teman-temannya di dalam pondok. Namun untuk saat ini, mohon maaf ya Pak Bu, saat ini kita belum menyediakan akses tersebut. Jadi cukup sampai di depan gerbang pondok, insya Allah sampai situ, selebihnya kita sama-sama serahkan kepada Allah tentang penjagaan anak-anak kita di asrama. Ya, minta doanya saja, semoga diberikan kelancaran. Terkait foto-foto, insya Allah kita akan mengirim di grup kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan. Seperti itu ya. Taib, itu dia jawabannya Pak ya, insya Allah jelas. Untuk intinya segala hal yang sudah diatur itu semuanya insya Allah akan di-share semua ke wali ya. Baik itu jadwal penelponan, jadwal kunjungan, ya, bahkan mungkin kebutuhan santri itu juga akan di-share apa saja, apakah perlu diberikan tambahan, dikirim maksudnya, atau dicukupkan dengan apa yang sudah disediakan di pesantren. Karena di sini juga kita menyediakan ada kantin ya, ada maksof kantin. Di sana insya Allah hampir seluruh kebutuhan santri itu terpenuhi. Tinggal lagi nanti di share apa saja kebutuhannya, nanti ditransfer, nanti baru bisa dibelikan ke santriwati tersebut. Taib, saya rasa cukup ya, sudah hampir mewakili semuanya. Adapun jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, nanti bisa dilayangkan ya di grup ya, langsung baik itu japri ke ustazahnya ya yang ada di admin grup, atau ya mungkin bisa bertemu langsung ya, bertanya langsung, bertemu dengan ustazahnya atau ustadz-ustadz yang terkait sebagai pemateri tadi. Karena kita sudah mendekati zuhur dan anak-anak juga sebagian ada yang belum menaruh barang-barangnya ya, dan kita sebentar lagi mau salat zuhur, maka kami cukupkan untuk pertemuan kita yang perdana ya, antara wali murid dan staf dan guru PPTQ Mutiara Sunnah Palembang. Dengan demikian kitab Al-Quran dan As-Sunnah itulah pegangan dan pedoman. Bila ada dari kami yang kurang berkenan dan salah, mohon diperkenankan dan dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.